Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur. Hari ini kita akan memasuki pembahasan di pertemuan 14 untuk rekayasa web, yaitu membuat script ubah dan script hapus record. Nah, pada plugin yang kita buat. Apa yang perlu kita lakukan? Ini tetap ya, jangan lupa Apache MySQL. Kemudian di folder plugin kita yang alumni ini silakan buka dengan editor kesayangan kalian. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kemarin kita sudah bahas tentang aksi, di mana aksi tambah. Nah, kali ini kita mesti buat yang namanya kolom satu lagi, namanya kolom aksi. Ada ubah, ada hapus. Berarti setelah kolom tahun lulus, saya mesti bikin kolom namanya aksi. Dan di sini apa objek yang menjadi key dari data alumni ini. Nah, kebetulan di tabel alumni saat kita membuat struktur tabel yang menjadi key adalah NIM. Nah, di sini NIM primary key sehingga tidak ada yang sama. Berarti NIM ini bisa kita gunakan sebagai parameter. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Copy yang NIM, paste, berarti ada aksi untuk ubah, ada aksi untuk hapus. Saya coba simpan. Saya coba reload di halaman ini. Oke. Ubah, hapus sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya menjadi seperti tombol tambah ini? Berarti kita harus menambahkan, nah, kelas seperti ini. Button tambah. Nih ya. Berarti silakan di copy. Ubah hapus sudah muncul, berarti bagian ubah kita tambahkan di sini. Nah, glib icon untuk ubah adalah namanya pensil. Ada di mana? Ada di web ini. Kalian bisa lihat pensil untuk ubah ini, dan untuk hapus adalah trash. Berarti kita tinggal masukin pensil, berarti ubah atau edit aja. Kemudian apa yang dikirimkan di parameternya? Berarti di sini ubah dan key-nya adalah, nah, kita ambil dari sini. Jadi dia ada parameter pack, ada parameter aksi, ada parameter key. Nah, kelanjutannya itu untuk edit sudah, berarti untuk hapus kan trash tadi. Nah, berarti di sini adalah hapus, delete. Hapus ini berarti danger, yang lebih bahaya danger sudah merah, misalnya yang ini default aja. Bukan default, primary. Yang ini warning, simpan. Kita tes, reload. Oke, edit, delete sudah muncul. Kalau kalian ingat kemarin kita add di link paling atasnya, nanti akan muncul aksi adalah tambah. Kalau edit di atas akan muncul aksi ubah. Saya ulangi, saat mengklik tambah maka link alumni aksi tambah tanpa pengiriman key. Untuk hapus ada aksi hapus dan key, aksi tambah, aksi hapus, dan aksi ubah. Nah, untuk ubah maupun hapus ada key yang dikirimin. Nah, sekarang yang paling mudah adalah untuk delete data. Kita tinggal copy query contoh seperti ini, delete from apa? Where. Inilah key-nya. Nah, kalau sudah, kemarin kita sudah masuk ke aksi tambah. Aksi tambah. Ini ya. Jika aksi adalah tambah, maka ngapain? Nah, berarti kelanjutannya
jika aksi adalah, nah di sini else if-nya, di sini akhir untuk ubah. Nah, misal ubah diklik. Nah, berarti untuk hapus else if hapus diklik. Nah, kita tes sekarang. Bener nggak tampil seperti itu? Ubah diklik saat ubah. Hapus diklik saat hapus. Nah, berarti gini, karena hapus ini penting, kita butuh yang namanya konfirmasi. Berarti ada on click. Yakin nggak mau menghapus? Kalian tinggal ngambil dari sini, kemudian masukkan ke linknya untuk hapus, yaitu di sini. Berarti tambahin on click. Yakin dihapus? Simpan. Kalau sudah, coba reload. Perbedaannya apa? Setelah kita reload, kita ngeklik delete, akan tampil yakin dihapus. Kalau cancel nggak terjadi apa-apa. Kalau kita oke, akan ada hapus diklik. Nah, tombol-tombolnya udah berfungsi nih sekarang. Berarti yang perlu kita lakukan adalah nambahin query untuk delete dan untuk hapus. Kita coba. Yang paling mudah adalah query untuk menghapus. Berarti ini bisa saya copy. Kalau mau hapus ngapain tadi? Berarti delete from alumni, dimana kuncinya adalah, nah kuncinya ini yang penting. Berarti selain aksi tadi ada key. Key ini didapat dari yang di atas tadi. Key ini ya parameternya kita tinggal tempatkan di get. Nah, berarti name-nya adalah si key. Delete from alumni where name adalah ini. Terus SQL ini nanti akan di-query-kan seperti ini. Oke. Berarti nah, query hapus adalah ini. Jika mau menambahkan jika mau menambahkan informasi apakah berhasil dihapus atau tidak, kalian bisa ngikutin yang di tutorial ini seperti ini nih. Record berhasil dihapus, gagal menghapus record. Nah, itu opsional. Ini udah, kalau udah simpan, kemudian kita coba sekarang. Akses yang halaman alumni. Saya mau nyoba hapus yang paling bawah, misalnya delete. Yakin nggak? Cancel kan nggak terjadi apa-apa. Kalau yakin berarti di OK. Dia akan terjadi. Nah, menghapus recordnya. Berarti udah benar untuk coding atau script yang hapus. Sampai ini query untuk penghapusan record berhasil. Sekarang ubah. Kalau ubah, apa yang terjadi? Harusnya yang terjadi mirip dengan kasus yang tambah. Nah, bedanya apa? Berarti kita tinggal copy dulu nih. Oke, sampai di sini. Nah, yang membedakan dia adalah formnya tetap sama, name-nya tetap sama, tapi yang membedakan harusnya di sini ada value. Value-nya apa? Nah, berarti kita tinggal echo $key. Karena diperoleh adalah name-nya itu. Oke, kita coba tes. Berarti kalau Lukas Tommy diedit, nanti name Lukas Tommy yang tampil. Nah, ini benar ya, name-nya Lukas Tommy yang tampil. Akan tetapi, yang menjadi key sangat jarang di-update. Sehingga kita perlu ngapain? Kita perlu hanya meread only isian ini. Berarti kita tambahin read only. Simpan. Untuk apa read only tadi? Nah, ceritanya seperti ini. Kalau tadi masih bisa diubah, kali ini dia hanya cuma bisa dibaca. Nah, kelanjutannya, nama dan tahun harusnya langsung muncul juga.
Berarti mesti ngapain? Kita mesti query untuk ngambil berdasarkan NIM ini. Nah, apa caranya? Kita mesti ngambil dengan query select. Ini sudah ada contohnya. Jika ubah, maka berdasarkan parameter tersebut, QRY ubah. Select dari alumni di mana NIM-nya adalah $K. Nah, query ini selanjutnya akan dieksekusi sama seperti ini nih, result object. Oke. Kalau mau langsung, ini saya copy. Yang membedakan apa? Kita cek ya. Nah, result adalah dari query-nya ubah. Query ubah. Kemudian, nah ini lebih nih. Ini nggak usah. Result dari ubah. Kemudian, objek ubah atau data ubahnya. Data ubah adalah dari resultnya ubah. Nah, kita lanjut. Kemudian coba kita echo sekarang. $data ubah. Ada kolom apa tadi? Harusnya ada kolom nama. Sesuai yang di PHP MyAdmin ini. Ada nama, ada tahun. Berarti kalau mau ada nama, berarti echo data ubah nama. Kita tes. Jalan nggak seperti ini? Oke, benar. Lukas Tommy yang keluar. Berarti coding ini kita mesti taruh di value-nya nama. Value adalah diperoleh dari data nama. Terakhir tahun, berarti tahun. Simpan. Akses ulang lagi. Untuk Lukas Tommy muncul data Lukas Tommy. Untuk Randy Rian Krisna Putra harusnya muncul data Randy Rian Krisna Putra dan Francisca Meli Lolowang. Oke, sudah benar ya. Nah, berarti tombolnya sekarang menjadi tombol ubah. Tombol ubah saya ganti menjadi primary danger warning. BTN button ubah. Bukan floppy disk lagi, melainkan misalkan pensil lah. Nah, tombolnya di sini adalah ubah atau update atau submit tetap, link alumni tetap, batal. Oke, simpan. Nah, sekarang di sini button ubah. Kalau secara contoh button simpan di sini, berarti kita mesti ngapain? Ini kan jika simpan diklik. Jika ubah diklik, mau ngapain? Berarti masukkan di sini. Else if jika ubah diklik, maka mau ngapain? Berarti tadi itu NIM-nya adalah key ini. NIM-nya adalah key, namanya tetap, tahunnya tetap, tapi query-nya yang beda. Berarti query-nya adalah update alumni set. Ini ada where NIM-nya adalah, nah kita tinggal ngambil seperti ini nih. NIM-nya adalah dari NIM, set namanya adalah dari variabel nama, dan tahun adalah tahun. Berarti ini saya tinggal hapus. Nah, jika sudah mesti ngapain? Coba kita simpan. Benar nggak yang terjadi ini? Saya coba yang Lukas Tommy, saya edit. Lukas Tommy
Ali namanya. Nah, tahunnya 2015 misalnya. Saya tinggal update, klik. Apa yang terjadi? Bener nggak berubah kira-kira? Ternyata benar. NIM-nya tetap, namanya jadi Lukas Tommy Ali dan tahun lulus 2015. Nah, akan tetapi form yang bagian atas nih harusnya udah dihilangin. Berarti kita mesti ngapain? Itulah yang namanya mesti mitra refresh. Nah, mitra refresh content. Kita tes nih. Apa yang mesti kalian lakukan? Kalian sebenarnya tinggal copy paste dari code ini aja. Jadi di web seperti yang saya sering bilang sudah tersedia banyak sekali contoh. Kita tinggal nyari, yang nggak perlu dihafal, yang penting tahu aja kata kuncinya. Nah, di sini ada contoh meta refresh content, tapi dia nggak nyebutin mau buka link apa. Saya coba cari yang ini nih. Nah, ini ada yang contohnya nih. Saya ambil ini. Berarti jika sudah diubah, nah saya tambahin di sini refresh agar langsung, berarti 0 detik. Kebukanya apa? Berarti kan kebukanya adalah halaman alumni ini. Nah, berarti URL-nya adalah ini. Jika sudah, simpan. Kemudian kita coba tes ulang. Yang ini tadi. Sekarang Francisca Meli Lolowang saya edit. Masih sama kayak tadi, harusnya tampil datanya di form. Kurang namanya, Abigail misalnya. 2014-nya saya nggak ganti, saya tinggal update. Apa yang terjadi? Harusnya formnya ini nanti akan terreload. Nah, dia menghilang, tapi namanya Abigail Francisca Meli Lolowang. Nah, pembahasan kita berarti untuk script ubah dan script hapus telah selesai. Nah, semakin dekat artinya ke UAS. Selamat mengikuti materi, selamat pagi, dan salam budi luhur.